Hai, sorry, gak lama kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Tadi sih Maya pengennya Secret dulu. Tapi oke deh, jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong, pengen di-endorse sama Maya. Pemotretan di sana juga selama 2 minggu loh. Gimana? Ya doain aja. Kalau semuanya lancar sih, pengennya sekalian liburan ke Eropa. Pingin sekali lihat kampus yang ada di sana. Maya kan sebentar lagi udah lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Ya, kita lihat nanti aja deh. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya no komen deh ya. Ya, nggak apa-apa. Semua orang kan bebas berkomentar. Maya juga nggak bisa melarang apa yang dipikirkan mereka tentang Maya. Jadi, Maya nyantai-nyantai aja kok. Apa? Oh iya dong, pastinya Maya itu seneng banget. Followers Maya itu setiap hari nambah terus. Tapi Maya gak nyari followers kok. Yang penting kan Maya ngelakuin apa yang Maya suka aja. Main sinetron, belum ada yang cocok. Maya masih nyaman begini kok. Oke kakak-kakak, sampai sini dulu. Terima kasih. Halo, ya Mbak Lucy. Iya, tadi manajemen Maya udah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi juga meeting. Brandnya juga beda kok. Oke, nanti sekalian di Singapura Maya mampir ya tante. Oke, bye. Sebetulnya untuk apa sih semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakan diriku yang sebenarnya, mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku senang. Ilusi yang membuat aku bahagia. Punya penggemar, followers, terkenal, semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya. Meski aku tahu semua ini adalah palsu, pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku seperti tidak bisa keluar lagi. Aku menjadi ketagihan. Ketika aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya, duniaku yang sebenarnya. Aku menjadi sangat asing. Semua orang membuatku kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Ibu, ayah, atau teman-teman. Kepalaku isinya hanya ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Oke, kalau semua bahan sudah dicuci, bawang, cabai, dan jeruk kita iris sampai halus. Kita tuangkan deh ke dalam mangkuk. Kemudian kita tambahkan garam, gula, perasan air jeruk nipis. Kita aduk sampai rata. And then sekarang kita panaskan minyak di wajan. Lebih bagus lagi kalau kita menggunakan minyak kelapa. Kita tunggu sampai panas. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalam mangkuk. Praktis kan? Tada, ini dia sambal matah Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal itu diulek-ulek loh. Ada juga sambal yang diiris-iris seperti sambal matah Bali atau sambal dabu-dabu Manado seperti yang kita buat tadi. Oke, sampai sini dulu mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komentar-komentarnya ya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia.
tinggal diedit, minggu depan posting deh pas weekend. Ngapain sih bikin konten seperti itu? Nggak guna. Selalu saja ada yang bikin komentar seperti ini. Kurasa ini komen yang ke-823. Aku tidak pernah tertarik sih untuk menjawabnya. Bahkan temanku ada yang bilang seperti ini. Kamu bikin konten kayak emak-emak, lama-kelamaan badan kamu jadi bau sambal tuh. Apa sih kerennya sambal? Kalian pasti berpikir seperti itu juga, bukan? Iya, aku juga berpikir seperti itu sebelumnya. Apa sih kerennya sambal? Sampai-sampai sambal itu dijadikan konten? Ini bukan soal keren atau tidak keren. Aku hanya melakukan hal-hal yang kusukai saja. Selagi itu baik untuk diriku dan tidak merugikan kalian semua. Untuk apa aku melakukan hal-hal yang tidak aku sukai? Meskipun kata orang, aku nggak akan terkenal. Ya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi memangnya kenapa kalau kita ini nggak terkenal? Buktinya, setelah aku mengenal berbagai macam dan belajar membuat sambal, ada banyak sekali jenis sambal yang ada di Indonesia ini. Ada yang pedas menyengat, kayak sambal dadak atau sambal cibiuk di Sunda. Kalian harus merasakan betapa galaknya sambal yang satu ini dengan harum daun kemanginya. Atau sambal pedas hangat, seperti sambal ijo di masakan Padang. Sambal ijo itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan sambal ijo itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi yang masih hangat. Atau paduan antara rasa pedas dan asam seperti sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh yang rasanya itu asam pedas. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali jenis sambal yang ada di Indonesia ini. Di Sunda aja udah banyak sekali jenis sambal. Begitu pula di masakan Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, Aceh, dan daerah lain sebagainya. Jadi, nggak hanya satu atau dua sambal saja. Sambal-sambal itu dipadu dengan olahan seperti udang, ikan, kecombrang, terong, dan terasi seperti di Sunda. Di Sumatera, namanya adalah sambal belacan. Kata pamanku, di kampungnya itu, di Payakumbuh, sambalnya itu adalah sambal unjang. Iya, ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling, kemudian dimasukkan ke dalam bambu dan diletakkan di atas bara. Ya, kayak lemang gitu. Itu untuk konten berikutnya. Entah kenapa, orang Indonesia ini kebanyakan suka sekali dengan sambal. Kata papahku, kunci rumah makan itu terletak di sambalnya. Jika sambalnya enak, pasti makanannya juga enak dong. Dan dari semua jenis sambal yang pernah aku buat, aku jadi tahu ternyata sambal itu nggak hanya sambal loh. Sambal itu berhubungan dengan keadaan alam dan budaya mereka tinggal. Kalian tahu, karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan memiliki jenis sambal yang lebih banyak dan beragam ketimbang dengan daerah dataran rendah dan pesisir. Sambal mereka jauh lebih pedas, sedangkan sambal-sambal dari daerah dataran rendah, sambalnya itu hanya perpaduan asam dan pedas saja. Ya, sambal-sambal yang kebanyakan bahan-bahannya itu diiris-iris doang. Orang-orang di Indonesia itu aneh banget ya, apalagi yang ada di medsos. Salah satu keanehannya itu menganggapku sebagai orang aneh. Orang dinilai dari jumlah followersnya. Sampai-sampai ada yang menjual akun hingga jutaan followers. Sebenarnya aku sudah terlalu sering sakit hati, bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang kubuat,
tapi oleh mereka, para lelaki yang mengomentari dandananku, model rambut, wajahku, pakaianku, serta bentuk tubuhku. Nah, gitu dong. Sekarang kan makin kelihatan cantik dan seksi. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi atau berbasa-basi ingin berkenalan denganku. Aku tidak merasa dipuji. Aku malah merasakan dihina dan dilecehkan di depan semua orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku tidak tahu mengapa mereka bisa berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sangat sakit hati. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Padahal aku hanya ingin menjadi diriku. Halo Mai, lagi nyantai? Kenapa Mai? Kesepian? Kamu kesepian kenapa Mai? Sekarang kamu di mana Mai? Maya? Maya?